Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, terutama ibadah kita yaitu puasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sekilas tentang hal-hal yang membatalkan puasa, dan sudah kita beritahu secara globalnya, yaitu yang membatalkan puasa ada dua macam. Yang pertama secara hissi, yang kedua secara ma'nawi. Artinya secara hissi, secara zahir membatalkan puasa, dan yang kedua yaitu secara maknawi, artinya puasanya tetap sah, akan tapi pahala yang dilakukan selama dia berpuasa itu hilang. Adapun yang membatalkan puasa secara maknawi, ya artinya hanya menghilangkan pahala puasa saja, itu ada 5. Yang pertama adalah menggunjing, yang kedua adalah mengadu domba, yang ketiga adalah berdusta, yang keempat adalah melakukan atau melihat keharaman, yang kelima adalah janji yang tidak ditepati. Itu yang disebutkan oleh Al-Habib Salim di dalam kitabnya Bughyatul Talib Al-Manhul, 5 hal-hal yang membatalkan secara maknawi. Mungkin akan kita akhirkan dulu pembahasan ini karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan fikih. Kita lebih mengutamakan di pertemuan ini pembahasan fikih tersebut, tapi insya Allah akan kita bahas. Kita masuk ke pembahasan pertemuan sekarang, masuk ke pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa secara hissi. Artinya puasanya menjadi batal apabila melakukan salah satu dari hal yang akan kita sebutkan. Hal tersebut ada 9, ya. Tapi sebelum kita menyebutkan yang 9 tersebut, harus kita ketahui dulu bahwa hal-hal yang membatalkan puasa yang secara zahir yang biasa dijelaskan oleh para ulama fikih itu ada 2 macam, ya. Disebutkan di kitab ini juga. Yang pertama yaitu adalah hal-hal yang membatalkan puasa secara sepakat ulama semua bahwa hal-hal tersebut membatalkan puasa, yaitu ada 9, ya. Ada 9. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa, akan tapi ulama masih dalam perbedaan, masih dalam ranah berbeda. Ada beberapa hal seperti contohnya hijama, bekam, pasot, dan segala macam, nanti akan kita sebutkan juga. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah hal-hal yang membatalkan puasa menurut semua ulama 4 madhab, baik dari madhab Hanafiyah ataupun Malikiyah ataupun Syafi'iyah atau Hanabilah. Yaitu ada 9, ya. Yaitu ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang atau ke salah satu 5 lubang. Pertama lubang mulut, kedua lubang hidung, ketiga lubang telinga, keempat lubang kemaluan, dan yang kelima lubang belakang. Itu salah satu hal yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ketiga adalah bersenggama atau mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keempat hilang akal. Hilang akalnya itu karena gila. Yang kelima pingsan. Yang keenam adalah mabuk. Yang ketujuh haid, khusus bagi perempuan ini. Yang kedelapan nifas dan melahirkan. Dan yang kesembilan adalah riddah. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari kemusyrikan.
Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan bahas terlebih dahulu hal yang pertama yang membatalkan puasa. Maka wajib dihafal ini, siapapun yang belajar fikih harus hafal di luar kepala hal-hal yang membatalkan puasa secara sepakat ini. Karena kenapa? Biar kita bisa menjauhi hal-hal tersebut agar puasa kita tetap sah, agar puasa kita tetap di koridor syariat yang mana tidak akan ada ulama yang membatalkan hal-hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang akan membatalkan puasa, yaitu dengan 6 syarat. Dengan 6 syarat disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah sesuatu tersebut mempunyai bentuk, ya, walaupun kecil mempunyai bentuk. Berbeda ketika nanti kita hanya mencium saja tapi gak ada bentuk yang masuk ke mulut atau ke hidung, maka itu tidak akan membatalkan karena itu tidak ada bentuknya. Dan termasuk disebutkan di kitab sini, termasuk yang ada bentuknya itu adalah cairan obat yang biasa dipakai oleh orang yang sesak nafas. Itu kan ada obat itu disemprotkan. Itu bukan cuma cairan saja, tapi itu adalah obatnya. Maka siapapun yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit sesak nafas, itu adalah kemurahan bagi Anda. Gak apa-apa Anda gak berpuasa demi kesehatan Anda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua syaratnya membatalkan itu, yang kedua adalah sampai kepada bagian dalam. Sampai ke bagian dalam ini, kalau mulut sampai tenggorokan. Jadi kalau hidung sampai bagian yang di saat kita memasukkan air ketika wudhu ke hidung itu akan terasa sakit. Itu bagian terakhir. Di situ. Makanya kalau orang upil cuma di bagian luar saja, mohon maaf, itu gak membatalkan. Tapi kalau sampai dalam upilnya, itu baru batal. Yang ketiga ini sampai di lubang yang hanya kelihatan saja. Terus yang intinya sampainya barang sesuatu itu kepada dalam. Kemudian yang ketiga syaratnya disebutkan yang ketiga adalah manfadun maftuh. Artinya manfadun maftuh itu lubang dari anggota tubuh yang terbuka. Ya, makanya sudah yang terbuka di dalam anggota tubuh, ulama sepakat ada 5 saja tadi yang disebutkan. Adapun mata itu masih ada perbedaan, apakah itu lubang terbuka atau enggak. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan bahwa ain mata itu bukan manfadun maftuh. Maka ketika ada orang yang meneteskan obat mata, enggak apa-apa, walaupun mungkin sampai nanti dia merasakan rasa yang pahit atau apa di mulut, itu tidak membatalkan karena ain itu bukan manfadun maftuh, walaupun ada khilaf ya di dalam ulama tersebut. Terus yang keempat adalah syaratnya, yaitu bentuk atau barang yang masuk ke dalam lubang anggota tubuh kita itu adalah barang dari dunia, di dunia, bukan barang yang ada dari surga. Ini tergambar di saat zaman para nabi ataupun bagi ulama-ulama atau kekasih-kekasih Allah yang mempunyai karamah. Karena di zamannya seperti zaman Nabi Isa alaihissalam, kaumnya sendiri meminta kepada Nabi Isa untuk diturunkan hidangan seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kalau seandainya mereka sedang berpuasa, ya artinya mereka makan dengan hidangan dari surga, itu tidak membatalkan. Yang kelima syarat yang membatalkan masuknya suatu ke dalam 5 lubang anggota tubuh kita adalah dengan cara sengaja. Kalau ada orang yang memasukkan sesuatu dengan tidak sengaja,
baik itu karena dia lupa sedang dia berpuasa, ataupun mungkin karena tidak sengaja ada angin yang menerbangkan benda tersebut, contohnya debu sampai masuk ke mulut segala macam, maka itu tidak akan membatalkan puasa kita. Yang keenam adalah kita bukan dalam keadaan terpaksa. Artinya itu kehendak kita sendiri untuk melakukan dan memasukkan benda tersebut ke lubang kita. Itu adalah 6 syarat. Makanya nanti orang-orang yang dipaksa untuk membatalkan puasa itu tidak batal, karena itu dia tidak melakukan hal tersebut dengan kehendaknya dia sendiri. Gitu. Ada beberapa pembahasan yang harus kita bahas. Yang pertama, hukum orang yang wudu di saat kumur di saat wudu ataupun di saat memasukkan istinsyak ya. Tadi madmadah istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu ada 4, bisa disebutkan ada 4 keadaan. Kalau seandainya istinsyak atau madmadah memasukkan air ke dalam mulut dan memasukkan air ke dalam hidung itu diperintah oleh syariat, maka itu tidak akan membatalkan puasa kita di saat ada air yang masuk ke mulut atau ke hidung itu, kecuali kalau kita itu berlebihan di dalam wudu. Kalau kita hanya sebatasnya wudu saja, maka tetap disunahkan ketika kita berpuasa untuk berkumur-kumur ataupun istinsyak, dengan syarat tidak berlebihan. Kalau berlebihan sampai ada yang masuk ke dalam mulut, air tersebut tertelan ataupun sampai terhirup oleh hidung, maka itu akan membatalkan puasa. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan asbirul wudu, sempurnakanlah wudu sampai ke anggota-anggota yang kalian akan nanti bisa melihatnya itu bercahaya di akhirat kelak. Wa khallil bainal asabi, dan ada jari jemari diginikan ya kalau wudu. Wa khallil bainal asabi, habis itu wa baligh fil istinsyak, dan berlebihanlah di saat kalian berwudu di dalam ketika istinsyak menghirup air ke hidung, illa an takuna shaiman, kecuali kalian itu berpuasa. Ada pengecualian dari Nabi, di saat kita berpuasa tidak dianjurkan untuk berlebihan di dalam ketika wudu, di dalam madmadah dan istinsyak. Kemudian keadaan kedua tadi, keadaan pertama hal tersebut tidak akan membatalkan puasa kecuali kitanya sendiri yang berlebihan. Yang kedua, kalau seandainya memasukkan ke dalam mulut air dan memasukkan air ke dalam hidung itu tidak ada perintah dari syariat, maka kalau seandainya ada air yang masuk ke mulut atau ke hidung, maka itu akan membatalkan puasa. Kapan? Yaitu di saat tidak ada perintah dari syariat. Iseng masukin ke telan, batal itu. Batalnya. Yang ketiga, di saat kita dalam keadaan darurat. Di saat dalam keadaan darurat, maka contohnya mulut kita terkena najis di saat berpuasa, maka kita wajib membasuh mulut kita dengan air, dan seandainya ada yang masuk baik kita berlebihan atau tidak, maka itu tidak akan membatalkan puasa karena ini adalah dalam keadaan darurat. Yang keempat, kalau kita berpuasa tapi kita lupa bahwa itu kita berpuasa, sampai akhirnya kita memasukkan air ke dalam mulut madmadah ketika wudu, istinsyak, habis itu batal puasanya, maka itu tidak akan membatalkan puasa juga. Itu adalah 4 keadaan bagi orang yang
istinsyaq. Sama begitu juga orang yang sedang mandi. Kalau mandi tersebut itu diperintah oleh syariat, artinya seperti mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka orang tersebut ketika mandinya sudah wajar, ya, habis itu ada yang masuk ke dalam mulut, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Tapi kalau mandinya itu suatu yang mubah, maka itu akan membatalkan puasa. Gitu. Mungkin kita lanjut yang kedua, yaitu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa kalau seandainya kita menyengaja muntah tersebut. Tapi kalau kita misalkan mencium bau, habis itu atau mungkin hidung kita lagi sensitif sampai akhirnya mau mencium apapun langsung muntah, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya ada orang yang mulutnya dimasukkan jari jemari sampai akhirnya dia muntah dan segala macam, maka itu membatalkan, karena itu ada faktor kesengajaan. Ya, itu yang kedua. Mungkin cukup sekian dari kami, insyaallah dilanjut ke bab selanjutnya, yaitu yang membatalkan puasa. Yang ketiga, insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas semua secara komplit. Berarti tinggal 7 hal lagi, 8 hal lagi yang akan membatalkan puasa yang kita bahas. Insyaallah pembahasan selanjutnya lebih ringan karena itu ada haid, nifas, habis itu wiladah, melahirkan, itu pembahasannya tidak terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab.